nama-Mu, untuk mengerjakan apa yang menjadi tujuan-Mu. Terima kasih berkati hamba ini, berkati semua jemaat Tuhan. Firman-Mu mau kami dengarkan dan sharingkan bahkan menikmatinya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih khususnya untuk WO kita. Ibu sekali, ya, God is good ya. Tuhan luar biasa. Pujian itu membawa kita feel nothing ya. Bukan hanya firman Tuhan, feel nothing. Bahwa berada dalam hadiratnya, bahwa kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Dan tidak ada apa-apanya selain hanya karena Dia. Melewati banyak waktu, kita tahu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena pertolongannya yang setia untuk kita tiap-tiap hari. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan seperti yang sudah dijadwalkan bagi kita. Minta maaf, slide-nya bukan gitu ya. Buah roh adalah kelemah lembutan. Buah roh adalah kelemah lembutan. Kita sampai kepada buah roh yang ke-8. Yang ke-8 mari kita baca dulu Galatia 5 ayat 23. 23 memang ini ditulisnya 23, tapi kita sudah terus-menerus membacanya dari ayat yang ke-22. Kita mulai baca dulu ya firman Tuhan ini ya, ayat 22 sampai 23a. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Titik ya. Kemudian ayat yang menjadi patokan untuk berikutnya bagi kita menjadi referensi. Mari kita baca Amsal 31 ayat 26. 1, 2, 3. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Iya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, buah roh adalah kelemah lembutan. Kalau Bapak Ibu lihat wajah saya, kira-kira cocok nggak? Jujur ini. Cocok. Ya. Hatinya Bu. Ketika diberikan tema ini dan tahu bahwa ini dari deretan buah roh yang sudah sekian 7 dan masuk ke 8 sifat Allah ya, yang didesain pada hidup kita, saya tertunduk malu. Kalau Ibu Nelly katakan tadi pagi, Pak, cocok gak firman Tuhan ini? Karena Pak Ujo bilang, apa temanya? Buah roh adalah kelembutan. Kok beda ya? Rasanya terpukul banget gitu ya. Tadi dalam perjalanan ke sini saya sudah mikirkan, kalau orang lihat wajah saya, apakah orang merasakan kelembutan? Gitu ya. Atau kadang-kadang orang merasakan, ih ibu itu serem banget ya. Biarpun senyumnya kita dengan upaya yang luar biasa, bisa jadi orang katakan, loh ibu itu senyumnya itu benar atau enggak ya? Dan enggak jelas gitu ya. Saya merenungkan demikian, Tuhan betapa beratnya kalau keadaan yang demikian gitu ya. Tapi hari ini Tuhan katakan bahwa buah roh itu adalah salah satunya kelemah lembutan. Apa itu? Dan kalau kita belajar waktu-waktu yang lalu di buah roh yang ke-6 aja, kesabaran, kita sudah rasakan itu sangat sulit dan itu berat. Nah, kalau dibandingkan dengan kelemah lembutan, ini lebih berat lagi. Saya memikirkan bahwa ini rentetan yang Tuhan urus pada hidup kita dan selalu harus ada progres yang membuat kita berkata, Tuhan, betapa kita tidak mungkin mendapatkan buah itu kecuali kalau Tuhan saja yang membentuknya pada diri kita. Karena pada sejatinya kita karatan dalam dosa, hidup dalam daging. Tetapi luar biasanya, Yesus yang hidup pada hidup kita, Roh Kudus yang mendiami hidup kita, memampukan kita untuk memiliki buah yang demikian.
itu ada untuk kemuliaannya. Maka kelemah lembutan adalah sifat Allah yang dikaryakan oleh Roh Kudus untuk kita. Dan kalau dua ayat ini tadi dibawa kepada kita, maka kita lihat kelemah lembutan yang garis merah, warna merah itu menjadi satu sifat didesain pada diri kita yang akan muncul pada Amsal 31 ayat 26, bahwa Roh Kudus mendesain buah kelembutan itu yang pada akhirnya akan muncul di mana? Mulut kita. Jadi digerak Bapak Ibu, ya. Ia membuka mulutnya, bahwa kelembutan itu akan muncul dan nampak. Wow, ini luar biasa. Bahkan dikatakan pengajarannya yang lemah lembut, bahkan ditambah lagi lidahnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, buah ini dari apa yang dikasih menjadi ayat referensi ini akan muncul di dalam perkataan kita, di dalam kita mengatakan apapun dari kehidupan kita sehari-hari, mulut dan lidah. Maka slide selanjutnya kita mau lihat dulu ya. Tema ini surat Galatia ini sekali lagi saya bilang kepada kita bahwa temanya adalah kemerdekaan. Sehingga kalau kita belajar buah roh, ingat buah roh itu didesain untuk kita merdeka. Merdeka, bahkan buah roh itu didesain oleh karena kita sudah ditebus dan dimerdekakan di dalam Kristus. Maka merdeka dari dosa. Luar biasa, saya baca kembali di dalam ayat ini 5 pasal Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ingat baik-baik, itu status kita yang tidak pernah akan dirubah oleh apapun. Bahkan dikatakan merdeka untuk tidak lagi melakukan dosa. Bahkan hukum perhambaan itu jangan lagi dipasangkan pada kita. Kemudian merdeka untuk bertumbuh dalam Kristus, ya. Bertumbuh untuk memiliki buah-buah roh. Galatia 5 ayat 6b dikatakan hanya iman yang bekerja di dalam kasih. Itu membuat kita terus-menerus didesain, diproses untuk memiliki hidup yang merdeka, bahkan merdeka di dalam Kristus. Maka inti dari iman Kristen sekali lagi bukan pada aturan dan hukum, tetapi aturan hidup itu adalah bagaimana hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Ini intinya Bapak Ibu. Maka kalau kita melihat pertama buah roh itu ada kalau kita merdeka di dalam Kristus. Yang kedua, buah roh itu akan ditambahkan, dibuat terus jika hubungan pribadi kita dengan Yesus semakin melekat. Yang ketiga, buah roh itu dikaryakan bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi oleh karena belas kasihan Allah melalui Roh Kudus yang memproses dan memprogresnya semakin hari semakin bertambah dan bertumbuh. Tiga hal ini membawa kita untuk melihat bahwa Roh Kudus mengerjakan buah roh, dan buah roh yang hari ini kita bahas kelemah lembutan. Roh Kudus mengerjakan buah roh kelemah lembutan ini menjadi satu bagian sifat yang akan nampak dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, apa itu kelemah lembutan? Bahasa Yunaninya, ya maaf ya, bahasa yang agak canggih-canggih, tapi memang itu apa adanya. GRI membahas bahasa aslinya, kiranya membawa kita bertumbuh di dalam pemahaman yang lebih lagi. PB, bahasa perjanjian baru, mengatakan bahwa ya prautes ya, mempunyai tiga arti. Kata itu dipakai untuk menyebutkan kelemah lembutan. Ya. Ada tiga arti dari kata ini. Kalau dikoreksi nanti kalau Pak Vincent ini ya. Pertama, patuh kepada kehendak Allah. Ini kelemah lembutan. Bahwa ketika dikatakan prautes, kelemah lembutan, berarti ini hati yang patuh kepada kehendak Allah. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kebebasan untuk Allah mendesain, menolong,
pasal 1 ayat 21 dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, ini menarik bahwa mau diajari dan tidak sombong untuk menerima pengajaran adalah pengertian kelemah lembutan. Yang ketiga, protes artinya lemah lembut. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus ketika dia marah untuk kehidupan mereka yang berbalik dari apa yang Tuhan sudah ajarkan, dia katakan begini, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau kasih atau dengan hati yang lemah lembut? Artinya kelemah lembutan itu muncul pada saat situasi tidak sama seperti apa yang kita pikirkan dan harapkan. Reaksi kita menunjukkan apakah Roh Kudus sudah mengerjakan, bahkan hati kita sudah didiami oleh yang namanya sifat kelemah lembutan daripada Allah. 3 hal ini, Bapak Ibu yang kekasih, penafsir mengatakan, ada penafsir mengatakan begini, lebih keren lagi. Protes adalah kelemah lembutan itu sifat seseorang yang marah, berarti tidak bisa marah ya, hanya pada saat yang tepat. Kemudian, dan tidak pernah marah pada waktu yang tidak tepat. Wow, ini berat ya. Alkitab katakan Tuhan Yesus juga marah, tapi marah pada waktu yang tepat, di situasi yang tepat. Kelemah lembutan berbicara sifat seseorang yang menunjukkan marah, tapi marah di dalam aturan Tuhan. Marah tidak sembarang. Bahkan protes dikatakan adalah sifat, kata sifat praus yang dipakai untuk menyebut binatang yang telah dijinakkan. Wow, ini istilahnya mengenalinya ya. Dan selalu berada di bawah kendali Tuannya. Maka kalau Paulus katakan buah roh yang ke-8 itu kelemah lembutan, artinya kita memberi diri kita sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Allah sang pemilik hidup kita, dikendalikan oleh tujuan dan kehendaknya. Maka kalau tadinya pada pasal 5 ayat sebelum-sebelumnya dikatakan kedagingan itu menguasai kita, kedengkian, pesta pora, dan segala macam yang sifatnya tidak menyenangkan Tuhan. Ketika kita ada dalam Kristus, dikatakan pasal 5 ayat 1, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu, maka kamu jangan lagi dipasangkan kuk perhambaan. Artinya Roh Kudus membuat kita bebas untuk apa? Tidak ditawan oleh lagi kedagingan dan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Maka hidup itu berubah. Hidup itu tidak lagi sama. Hidup itu telah didesain dari hari ke hari menyerupai Kristus. Maka artinya apa? Bahwa kita, semua kedagingan kita sudah ditundukkan dengan karya Salib, dijinakkan. Karena ini istilah asli, bahwa tidak ada yang tidak bisa dikendalikan kalau kita melepaskannya kepada Tuhan. Maka ini kata yang kita mau bahas tentang kelemah lembutan, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa kalau kita katakan semua buah roh itu adalah karya Roh Kudus, kita harus ingat sejauh mana kita memberi diri dan hati kita untuk sungguh dikendalikan oleh Roh Kudus, sejauh itulah kita dapat berprogres di dalam hidup bertumbuh dengan Tuhan. Maka kalau kita tidak melepaskan kendalinya, hidup dan diri kita lah kendalinya, bukan Tuhan. Maka apa yang kita lakukan adalah apa yang menyenangkan hati kita, apa yang menyukakan hati kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih, mari kita lanjut. Kalau Roh Kudus mengerjakan hal itu, ya, penafsir mengatakan bahwa lebih dalam lagi penelitian itu, maka kita masuk kepada hal berikutnya, bahwa bagaimana hidup yang lemah lembut.
Semua ingin punya buah ini. Amin. Amin. Waduh, kami kemarin dikasih buah kecil-kecil nangka. Sudah lama saya nggak makan buah nangka. Tapi ini bukan sudah dibuka, tapi buah utuh-utuh dikasih dua. Nanti di bawah ada ya. Tapi rasanya yang satu ini agak asam, kemarin satunya lebih manis. Senangnya bukan main. Dapat buah itu, makan sambil cicip satu. Wah, apa kata-kata yang keluar dari mulut ini banyak banget gitu. Aduh, manis banget, warnanya kuning banget, banyak kata bangetnya. Yang satu lagi ambil, iya ya, manis banget, sampai habis dalam waktu seketika karena enak buah itu. Maka kalau kita katakan bahwa kelembutan itu Tuhan saya juga mau. Kelemah lembutan yang disebutkan dari hidup kita ada pada tangan Tuhan, ada pada Roh Kudus Tuhan. Tuhan itu pada saya. Maka bagaimana hidup yang lemah lembut itu? Mungkin kalau kita katakan ini orang Jawa yang paling cocok. Kalau mama saya, ini mama saya ada dari ujung lorong sana dipanggilnya ke saya main di ujung sana. Suara itu nyampe. Sampai apa main? Jadi saya bilang, aduh, kalau mama saya sudah nyeringkan suara itu, saya lagi main kuaci gitu ya, mau pukul begini udah gak cari, udah gemetar gitu. Langsung cepat-cepat lari dan saya sembunyi di kamar karena saya anak paling besar ya. Selalu saya takut kalau dipukul. Tapi dalam perjalanan tadi di sini saya mikir-mikir juga, kalau dibilang kelemah lembutan, mama saya yang teriak kencang itu justru lebih bagus lembutnya daripada saya. Wow, saya pikir betapa bilangnya bagaimana hidup lemah lembut itu. Bapak Ibu yang terkasih, kelemah lembutan itu sudah diberikan satu contoh teladan yang sempurna oleh Yesus. Katakan amin. Gak usah cari-cari kemana-mana, karena kalau kita cari dan belajar dari orang-orang yang rohani sekalipun, bisa jadi kita kecewa. Karena ada saatnya orang yang kita anggap seseorang yang sangat hebat dalam secara rohani, tahu firman Tuhan, tapi ada kalanya dia tidak memberikan satu teladan di mana kita melihat figur kelemah lembutan, sifat yang lemah lembut. Atau kita melihat suami kita yang sangat lembut, romantis, ingat baik-baik, satu saat pun oleh karena banyaknya keadaan bisa jadi mengecewakan kita. Ternyata kita katakan, ternyata kamu begitu. Aku tidak mempelajari sesuatu yang baik pada dirimu. Tapi kita tidak usah cari di mana-mana. Yesus sudah mencontohkan seorang pribadi yang memiliki kelemah lembutan sempurna, tidak ada kurangnya, 100%. Maka dia telah menghidupi kelemah lembutan itu di tengah-tengah dunia pada saat dia menjadi manusia. Sehingga kita tidak bicara tentang Allah yang ada di surga, tetapi Allah yang telah menjadi manusia sama seperti kita. Yesus firman yang menjadi manusia yang sama, bergumul tentang kedagingan, tentang dosa, tentang kelemahan dan kekurangan. Tapi firman Tuhan katakan dia tidak berdosa. Maka kita belajar dari dia. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus kepada umat Israel sebagai anak domba Allah. Dia katakan dalam firman Tuhan, ya, lihat anak domba Allah. Dan di kitab Yesaya ini, itu di kitab Yohanes, pada keesokan harinya, Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Dia itu anak domba Allah. Ini bukan satu istilah yang biasa, tapi istilah menunjukkan bahwa betapa Yesus pribadi firman yang menjadi manusia itu adalah memiliki hidup dan hati sifat kelembutan. Ini digenapi di Yesaya 53 ayat 7.
Dikatakan dia dianiaya Yesus, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Belajar kelemah lembutan, belajar Yesus bahwa apapun yang diterpakan kepada dia, perkataan penghinaan, kekecewaan, dan fitnahan, Alkitab katakan Tuhan Yesus tidak pernah membuka mulutnya untuk membela dirinya, tapi hanya berkata tentang kebenaran, berbicara tentang hati Bapa, berbicara tentang apa sejatinya itu. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Bapak Ibu yang dikasih, kelemah lembutan bukan berbicara sesuatu yang hanya nampak smile, kinclong, tapi sejatinya kelemah lembutan itu adalah penderitaan. Satu kehidupan yang memberikan totalitas hidup kita kendalinya hanya Tuhan, dan kita tidak membuka mulut untuk sesuatu yang hanya untuk membela diri kita. Itulah Yesus. Yesus anak domba Allah yang pada waktu dianiaya tidak membalas. Bapak Ibu yang kasih, berapa banyak hati kita tidak terucapkan, tapi hati kita penuh dengan keinginan untuk membalas orang lain, khususnya yang mengecewakan kita. Yesus tidak. Bahkan perkataannya selalu adalah perkataan kasih, firman, kebenaran. Maka ketika menderita, dia tidak mengancam. Wow. Pokoknya ya, itu mama-mama ya. Pokoknya kalau kamu nggak taat, uang satu minggu nggak ada. Ngancam. Ya. Tapi kadang-kadang saya bilang, saya berani nggak sama orang kayak gitu. Sama anak sendiri berani. Tuhan Yesus sudah. Dan dia tidak membuka mulutnya. Yesus adalah anak domba Allah yang menunjukkan kelemah lembutan sempurna. Jadi ukurannya yang kita pakai bukan hanya etika normal yang kita pasang saja, tapi hati yang sungguh membiarkan ketika hal yang tidak tepat pun kita hadapi, mengizinkan intervensi Tuhan ada di atasnya. Karena hidup kita bukan tentang kita lagi, tapi tentang Allah yang hidup di dalam hidup kita. Maka menjadi lemah lembut berarti kita rela menerima pembentukan Tuhan atas hidup kita, tanpa bersungut-sungut atau menolak, dan percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan adalah baik bagi kita. Amin. Doa kami di GRP, semua orang yang datang ke tempat ini diproses Tuhan untuk berpulih dan memulihkan. Tapi kadang-kadang baru datang, prosesnya sudah langsung. Kadang-kadang saya deg-degan juga. Hari ini besoknya, Pak, doakan saya. Saya bilang, Tuhan kok cepat banget. Rasanya, waduh, mana yang salah ini ya? Tapi semua indah. Karena apa? Lemah lembut itu berarti kita menerima pembentukan daripada Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa kita. Kelemah lembutan juga digambarkan sebagai Tuhan Yesus ya, roh seorang hamba. Kelemah lembutan. Ketika Yesus mengambil baskom berisi air dan kain, apa yang dia lakukan? Membasuh kaki murid-muridnya. Maka standar yang kita katakan kita lemah lembut, ini ukurannya bukan kata yang manis saja. Tuhan Yesus sudah tahu Yudas ada di depannya, yang akan menjual dia, yang akan mengkhianati dia. Tapi Yudas pun mendapat kesempatan untuk kakinya dibasuh oleh Tuhan Yesus. Ini hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus. Maka satu persatu muridnya dia basuh bagian kaki, artinya bagian yang terendah sebenarnya, kotor dan menjijikan pada diri manusia. Tuhan Yesus basuh itu.
Maka Bapak Ibu yang kekasih, Yesus adalah model utama dari pribadi dengan kelemah lembutan yang sempurna. Kita siap? Siap. Siap? Wah, hari Kamis saya bilang, saya mau cari-cari ini, udah mikir saya temanya apa ya. Ternyata anak saya protes saya satu hal. Dia naik tangga, saya gak yakin. Wah, baru kali itu saya tertunduk. Saya belum tahu ya temanya. Malamnya ketika saya buka, kelemah lembutan. Ketika saya teriak itu, seisi hati saya keluar. Kemarahan, ketaksukaan, ketaksenangan terungkap pada teriakan saya. Saya katakan, Tuhan, pada minggu saya berdoa, kelemah lembutan. Wow, Tuhan Yesus telah menang dan menjadi jaminan untuk kemenangan bagi kita. Dapat hidup lemah lembut, memiliki buah. Yang kedua, ya, dari mana kita bisa belajar tentang lemah lembut? Apa itu lemah lembut? Bagaimana hidup lemah lembut? Kita belajar dari Musa. Ya. Meskipun banyak kekurangan Musa, betul? Ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Musa adalah pribadi yang memiliki kelembutan hati melebihi manusia di muka, siapapun manusia di muka bumi ini. Tidak ada kelembutan yang dimiliki Musa sepanjang zaman, sepanjang waktu. Alkitab katakan apa? Dia memiliki kelembutan hati, dan tidak ada yang punya hati seperti itu. Dari mana itu nampak, Bapak Ibu, kelemah lembutan itu? Ketika Miriam kakaknya dan Harun abangnya melontarkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Musa, membawa dan memimpin bangsa Israel, karena dia menikahi seorang perempuan yang sebenarnya tidak tepat. Tapi Miriam dan Harun bergosip di belakang Musa, ya, mengata-ngatai Musa dan mempengaruhi umat Israel. Masa sih dia begitu? Masa sih? Karena padahal itu saudara mereka sendiri. Apa yang terjadi? Tuhan menghukum Miriam dan Harun dengan sakit dusta. Tapi kelembutan hati yang dipunyai oleh Musa muncul di dalam firman Tuhan, bahwa Musa mengampuni mereka. Bahkan ketika mereka dihukum oleh Allah, dia datang untuk berteriak memohon supaya Allah menyembuhkan. Bapak Ibu yang kekasih, ini standar Alkitab untuk kelemah lembutan, bukan yang receh-receh yang kita pelajari. Yesus dan Musa. Kelemah lembutan yang seperti ini membuat kita bahagia, betul? Menderita tetapi bebas dalam roh untuk berjalan dalam kemenangan, karena tidak ada beban yang merintangi kita untuk mentaati Allah. Maka kita bahagia. Maka firman Tuhan tadi katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, karena ialah yang memiliki bumi. Orang yang lemah lembut ini, ya, adalah orang yang dapat bergaul kepada siapapun, betul? Orang yang dapat menerima semua orang, betul? Ini proses kita, ya. Menguasai bumi dan menjadi alasan Tuhan untuk mengirimkan berkat-berkatnya lebih lagi untuk kita semakin berbahagia. Tuhan menciptakan kita ini, bahkan Yesus diberikannya anak tunggalnya satu-satunya, supaya apa? Supaya kita bahagia. Amin. Amin. Mengapa kadang-kadang hidup ini penuh tekanan? Bahkan untuk mentaati Tuhan pun kita terlalu tertekan. Betul ya? Padahal Tuhan sudah mengambil kuk itu, dan ada hati yang berkira untuk hanya melakukan apa yang Dia mau. Kenapa? Pikiran kita, keinginan kita bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Disitulah pergulatannya. Tapi ingat, kelemah lembutan itu lepaskan kendali. Izinkan dijinakkan, itu kata kasar. Ya.
ketika kita dijinakkan, dituntutkan, maka apa yang ada? Hidup kita hanya mencerminkan surat Kristus, firman Allah, kasih Allah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa merasakan segala sesuatu dengan nikmat. Amin. Seberapa banyak harta yang kita mau, seberapa banyak uang yang kita mau, belum tentu bahagia itu ada. Dan ada banyak orang yang punya uang, hatinya menderita terus, tidak rasa puas. Tapi dikatakan kelemah lembutan, meskipun dalam keterbatasan, kelemah lembutan di dalam hati Allah memberi hidup terbuka dengan rencana Allah, membuat kita tidak merasa bahwa hidup ini adalah semuanya berakhir ketika pergumulan dan persoalan datang. Justru itu kesempatan untuk kita semakin semakin mendengar, semakin dipulihkan oleh Dia. Maka hati yang lembut akan mengalahkan kekerasan. Amin. Berapa banyak kita menginginkan orang lain dirubah? Ya. Tapi kita seringkali membawa kebenaran kita menjadi ukuran untuk orang lain berubah. Firman Tuhan katakan, kelemah lembutan itu berbicara untuk mengizinkan intervensi Allah di atas kekurangan apapun yang kita punya. Belajar menikmati Allah, mendesain, mengubah satu persatu, menolong satu persatu, tidak bisa lagi. Justru kalau bisa lagi tidak ada syukur dari kita. Tetapi satu diubahkan, sifat orang yang kita doakan, orang yang kita gumuli, satu saja menunjukkan perubahan, membuat kita tersenyum dengan Tuhan. Tuhan, bukan aku, tapi Engkau telah merubahnya. Itu mendatangkan syukur. Maka semakin kita banyak bersyukur, menuntut, cenderungnya semakin kita banyak kecewa. Karena apa? Ukuran yang kita pakai adalah kebenaran yang ada pada kita. Tetapi Yesus mengajar kita, ditindas sekalipun, disalah mengerti pun, difitnah sekalipun, tidak membuka mulut. Tetapi yang ada, hati melakukan terus fokus kepada rencana Bapa. Dan ketaatan kepada Bapa menyampingkan semua itu dan memampukan untuk melewati satu persatu. Semakin kita berontak, kadang-kadang prosesnya semakin lama. Maka kelembutan ini adalah mengalahkan kekerasan yang membawa kebahagiaan, menciptakan suasana nyaman pada diri kita. Maka mari kita berdamai dengan persoalan itu, berdamai dengan orang yang kita tidak suka, minimal dalam roh, dalam doa. Ya. Jangan biarkan. Maka Musa sudah menjadi contoh bagi kita. Yesus sudah menjadi contoh. Kalau kita cari lagi banyak di dalam Alkitab, yang murni itu adalah karya Roh Kudus. Yang terakhir, maka kita melihat 3 ciri orang yang lemah lembut. Kalau Bapak Ibu nanti boleh mengulang untuk ibadah pagi tadi, semua cerita berbeda dari sini. Lebih dalam tentang hal-hal yang praktis hidup kita. Rendah hati itu salah satunya disebutkan, bahwa orang yang lemah lembut itu pasti rendah hati. Yang mau terus-menerus kalau Bapak Ibu mau ikutin itu, lihat tapi beda dengan hari ini, sore ini. Maka ciri orang yang lemah lembut pertama, terbuka terhadap koreksi atau nasihat, ya, atau teguran, baik itu datangnya dari firman Tuhan atau dari orang-orang sekitarnya. Berapa banyak firman Tuhan yang berbicara untuk kita mengoreksi diri kita, atau firman Tuhan itu kita hanya baca seperti cerita, tidak ada yang melompat yang mengubahkan hati kita. Ingat, Roh Kudus bekerja dengan firman Tuhan yang membelah semua keadaan kita, memampukan kita untuk tahu bahwa apa sejatinya kita, Tuhan yang tahu. Sejatinya kita berubah, Roh Kudus yang mampu mengubahkannya. Maka terbukalah
segala hal yang Tuhan pakai untuk menerpa dan menolong kita, semakin tahu bahwa kita semakin harus rendah hati, semakin harus terus belajar lemah lembut, khusus terbuka kepada Tuhan untuk rencana yang terus dikerjakan bagi hidup kita. Yang kedua, cepat untuk bertobat ketika jatuh dalam dosa. Ia tidak malu untuk mengakui dan berubah dari kesalahan. Ini lembut. Ada banyak sekali rumah tangga hancur oleh karena kesalahan tidak diakui, bahkan dosa disembunyikan. Maka iblislah yang berkilau. Kelemahan lembutan membuat kita tahu bahwa hidup kita harus terbuka satu dengan yang lain. Suami istri harus terbuka, anak-anak harus terbuka. Bukan berarti hidup ini tidak ada kegagalan atau kejatuhan. Kadang-kadang kita salah, tetapi mengizinkan untuk Tuhan terus menolong kita dari keadaan itu, tidak menutup keadaan itu seakan-akan tidak ada. Bahkan kadang-kadang kita membiarkan orang yang jatuh dalam dosa seperti itu tanpa ada teguran dan nasihat. Ingat firman Tuhan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jangan biarkan di depan mata kita ada dosa, tapi kita pura-pura tidak tahu. Maka kita pun kompromi. Cepat bertobat. Ya. Ada yang berdosa, Tuhan tahu dan Tuhan tidak singkirkan. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Dia mampu menolong kita. Yang ketiga, tidak akan menyimpan kemarahan. Ini Tuhan Yesus tadi persisnya. Ya. Dan kekecewaan terlalu lama. Berarti orang percaya bisa kecewa? Bisa? Kita bukan robot. Kita punya perasaan, punya kehendak, punya pikiran. Perasaan kita bisa dilukai, pikiran kita bisa dinodai oleh berbagai perkataan yang membuat kita menganalisanya kok seperti itu. Tapi ingat, Yesus mencerminkan hidup dalam sifat Allah yang lemah lembut, tidak menyimpan kekecewaan. Kekecewaan itu membuat kita berdoa bergumul bagaimana menolong orang untuk hidup benar, untuk berubah dan diubahkan juga. Atau setidaknya kita pun belajar untuk diubahkan. Bahkan ia akan cepat mengampuni dan menerima orang lain apa adanya. Kalau Tuhan Yesus tidak punya sifat ini, dia tidak akan pergi kepada Zakheus, betul? Pemungut cukai. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah memiliki kelemahan lembutan ini, dia tidak akan pernah menolong perempuan Samaria untuk percaya Tuhan Yesus. Yang berapa kali sudah menikah? Tercatat lebih dari 1 kali. Tapi Tuhan Yesus benarkan dia, bahkan dia menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Satu kampungnya kenal Yesus. Karena apa? Hidup yang diberikan, hidup yang mau bertemu dengan Yesus dan berubah dan diubahkan. Jadi ibu yang kekasih, bapak-bapak yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih, buah roh adalah kelemahan lembutan. Ini bukan berbicara hanya perkataan yang manis, itu di dalamnya, tapi lebih daripada itu berbicara tentang hati kita, hati yang kudus, tulus, bahkan yang tidak membiarkan hal-hal yang tidak suci tetap menjadi bagian kita. Lepaskan kendali itu pada dia. Kalau firman-Nya berkata demikian, taati. Semakin kita taati, kemuliaan akan dinyatakan, berkat akan dicurahkan. Karena semakin kita taat, Tuhan semakin bebas mencurahkan segala kebahagiaan tadi. Berbahagialah, ya. Maka itu mengandung berkat di dalamnya. Maka mari kita hidup berbahagia. Amin. Wow, sudah lama buah roh yang kita pelajari. Banyak bukan? Banyak sekali. Maka hidup kita pasti tambah manis, ya. Kulit kita tidak berubah. Yang sawo matang, yang putih, rambut yang keriting masih tetap. Tapi Roh Kudus membuat senyum kita, hidup yang masih begitu itu bercahaya kemuliaan Allah. Maka ada banyak orang akan diberikan melalui
bagi kita. Tapi terlebih dahulu izinkan buah roh ini menjadi milik kepunyaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan ini kiranya menolong kita sama seperti Yesus menuju salib. Walaupun kita tahu salib kita tidak akan sampai seperti Tuhan Yesus. Salib kita apa sekarang ini, ya, sakit hati kita sejauh mana, ya. Tapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus mencerminkan hidup kelemah lembutan itu adalah rencana Bapa seluruhnya terjadi untuk apa? Keselamatan orang lain, bukan tentang dirinya. Kalau tentang dirinya, maka tidak akan pernah ada jalan salib, tidak akan pernah ada kemuliaan. Tapi karena tentang keselamatan orang lain, jiwa-jiwa dimenangkan, di situ kelemah lembutan itu menjadi harta yang besar untuk orang lain dimenangkan dan diselamatkan. Dunia mendengar tentang Yesus Juru Selamat itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu kami dengarkan. Buah roh adalah kelemah lembutan. Salah satu sifat Allah yang Engkau mau taruh menjadi bagian hidup kami. Oleh karena Yesus telah memerdekakan kami, Roh Kudus telah memateraikannya. Bahkan Roh Kudus terus menerus mengerjakan bagian hidup kami yang dipulihkan, bahkan yang berbuah, menghasilkan hal-hal yang manis, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga bagi banyak orang yang membutuhkan pemulihan. Tuhan, kami belajar daripada Tuhan Yesus. Terima kasih karena Yesus dengan kelemah lembutan mentaati Bapa, tidak membela diri untuk penindasan dan kecewaan yang dihadapi, tetapi sungguh taat sampai mati. Dan akhirnya dunia dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan, bahkan kami pun menerima keselamatan itu. Terima kasih belajar dari kelemah lembutan Musa, melihat pelanggaran bahkan orang yang menyakiti dirinya, sungguh menaruh hati yang mengampuni. Kami sungguh mau juga terus-menerus diproses Tuhan untuk mau mentaati Tuhan. Hati yang lemah lembut menghasilkan pemulihan bagi orang lain, pengampunan bagi orang lain, kebahagiaan turun kepada orang lain, bahkan juga berkat-berkat turun bagi kami dan banyak orang. Terima kasih, diberkati kami semua dengan firman Tuhan ini. Mari tolong kami untuk mampu melepaskan kendali hidup kami kepada Roh Kudus, pimpinan Tuhan, sehingga tujuan-Mu sajalah yang dikerjakan bagi hidup kami, dan hidup kami semakin hari mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus